Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Dimas. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari operasi pada bilangan pecahan yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Nah, pengetahuan mengenai pecahan tersebut akan membantu kita dalam memahami materi yang sekarang. Materi apa kira-kira? Yaitu adalah materi perbandingan hubungan antar satuan jarak dan waktu. Nah, perbandingan yang akan kamu pelajari pada pelajaran ini itu melibatkan jarak, waktu, dan volume. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang jarak dan waktu dulu ya. Nah, di kelas sebelumnya, sebelum di kelas 5, kita telah mempelajari hubungan antar satuan jarak. Nah, untuk mengingat-ingat kembali materi yang sudah kalian pelajari dulu, coba silakan lihat gambar berikut ini. Nah, itu ada gambar KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Nah, kira-kira kalian masih ingat tidak kepanjangannya apa itu? Nah, silakan lihat gambar berikut. Nah, itu KM itu kilometer, HM hektometer, DAM itu dekameter, M itu meter, DM itu desimeter, CM itu sentimeter, dan MM itu milimeter. Nah, silahkan kalian perhatikan ini. Setiap kita turun ke bawah, turun satu tangga ini berarti dikalikan 10. Nah, setiap turun satu tangga 10, turun lagi 10, 10, 10, dan seterusnya. Nah, jika naik berarti dibagi dengan 10. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Nah, silahkan dilihat. Nah, contoh soal yang pertama, 300 cm coba kita rubah menjadi meter. Nah, dilihat cm di mana? Di sini ya. Ke meter berarti itu naik 2. 1, 2. Nah, berarti jika naik itu berarti dibagi 10. Tapi kan ada 2, berarti dibagi 100. Nah, seperti ini. Kan tadi setiap naik satu tangga kan dibagi 10. Nah, kan naik 2 tangga, 10, 10. Nah, jadi nolnya tambah ada 2 jadi 100. 300 dibagi 100 itu hasilnya 3. Kemudian 3 dam jadikan DM. Kira-kira berapa dam di mana? Di sini jadikan DM turun berapa? 1, 2 turun 2. Berarti dikali 10 dikali 10 atau dikali 100. 3 dikali 100 berapa? 300. Betul sekali. Kemudian 2500 meter dijadikan KM. Naik berapa? 1, 2, 3. Naik 3. Berarti dibagi 1000 karena 1000 nolnya 3. Nah, 2500 dibagi 1000 hasilnya 2,5 ya. Di sini maju 3. 1, 2, 3. 2,5. Kemudian 40 milimeter jadikan sentimeter. Nah, naik 1 ya, berarti ya. Ini di bawah sendiri naik 1. Berarti dibagi 10 hasilnya 4. Kemudian yang terakhir 6 dm dijadikan milimeter. Nah, turun berapa itu? Turun 2 tangga. 1, 2 dikali 10 dikali 10 atau dikali 100 karena turun 2 tangga ya, nolnya 2. Berarti 6 kali 100 sama dengan 600. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Gimana? Paham gak? Insya Allah. Nah, nanti Pak Dimas minta tolong ini gambarnya silahkan kalian salin kembali di buku tulis kalian supaya kalian menjadi lebih paham. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Sekarang coba langsung kita masuk ke contoh soal cerita. Nah, ini. Ari memiliki 3 potongan kawat yang panjangnya masing-masing 120,7 cm. Berapa meter total panjang kawat yang dimiliki Ari? Nah, diketahui dulu. Apa yang diketahui? Nah, panjang tiap potongan kawat itu 120,7 cm. Yang ditanya apa?
berapa meter total panjang kawat? Nah, jawab. Nah, yang pertama kita hitung dulu panjang total kawatnya itu berapa. Itu kan ada tiga potongan kawat. Tiap kawat itu panjangnya 120,7, berarti 3 dikali 120,7. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 362,1 cm. Nah, pertanyaannya kan yang ditanya berapa meter, bukan berapa sentimeter ya. Berarti dijadikan meter. cm ke meter itu berapa? Nah, dilihat gambarnya nih. cm ke meter tuh naik 2 tangga ya, berarti dibagi 100. Berarti 362 dibagi 100 itu berapa? Hasilnya 3,621 meter. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Oh ya, ini mohon maaf, ini harusnya dibagi ya, bukan dikali. Ya, seperti itu. Lanjut. Sekarang kita masuk ke hubungan antar satuan waktu. Nah, silakan simak perbandingan berikut ini. 1 menit, 1 jam, dan seterusnya ini. Nah, seperti ini. Nah, dilihat. 1 menit itu setara dengan 60 detik. Nah, sudah hafal ya pasti ya. Ya, insya Allah sudah bisa, sudah hafal. Kita cuma tinggal mengingat-ingat kembali. 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit berapa detik? 60 kali 60 sama dengan 3600 detik. 1 hari berapa jam? 24 jam. 1 minggu 7 hari. 1 bulan 4 minggu. 1 bulan 30 hari, itu diambil rata-ratanya ya. 1 tahun 12 bulan. 1 windu 8 tahun. 1 dasawarsa 10 tahun. 1 abad 100 tahun, dan masih banyak lagi. Nah, terkait perbandingan ini bisa kalian cari lagi materi-materi tambahan di Google, di internet masih banyak. Misalnya contohnya 1 lustrum, atau misalnya 1 minggu berapa jam, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian cari di internet ya. Ini cuma sebagai gambaran umum saja. Nah, ini bisa juga kalian silakan kalian salin ini di buku tulis kalian supaya kalian lebih mudah dalam memahaminya, seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, ada 4 contoh soal. Kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama, setengah jam jadikan detik. Nah, berapa berarti? Setengah jam jadikan detik. 1 jam itu berapa detik tadi? 3600. Berarti setengah jam 1/2 dikali 3600, seperti itu ya. Kemudian nah seperti ini, dirubah seperti ini, baru kita bagi 3600 dibagi 2 berapa? 36 bagi 2 itu sama dengan 18. Jadi nolnya tinggal dimasukkan lagi, jadi 1800 detik. Nah, seperti itu. Kemudian 240 menit jadikan jam. Berarti 1 jam kan tadi 60 menit. Berarti 260 menit dibagi 1/60 jam, atau seperti ini. Nah, 240 dibagi 60, karena 1 jam sama dengan 60 menit. Dapat berapa? Dapat 4 jam. Seperti itu ya. Kemudian 20 detik itu berapa menit? 1 menit kan tadi 60 detik. Berarti 20 dikali 1/60, atau 20 dibagi 60. Tinggal kita sederhanakan. Hasilnya 1/3 dibagi 20 ya. Kemudian yang terakhir, 3 hari berapa jam? Tadi kan 1 hari 24 jam. Kalau 3 hari berarti berapa? 3 kali 24. Hasilnya 72 jam. Seperti itu. Insya Allah mudah nggih. Nah, sekarang lanjut kita ke contoh soal cerita. Paman hendak berkunjung ke rumahmu dengan menaiki kereta api. Paman mengatakan bahwa kereta berangkat pukul 12 dan ia akan menempuh perjalanan selama 7 jam 15 menit. Nah, jika kamu ingin menjemput paman di stasiun, tentunya kamu harus tahu pukul berapa kereta tersebut akan tiba. Nah, cobalah menghitungnya. Nah, penyelesaian.
kereta berangkat pukul berapa? Pukul 12. Kemudian menempuh perjalanan selama 7 jam 15 menit atau 7:15 seperti ini ya. Artinya 7 jam lebih 15 menit. Nah, berarti ditambah atau dikurang? Berangkat jam 12, menempuh perjalanan 7 jam 15 menit. Berarti ditambah ya. Tambah seperti ini. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya 0 tambah 5, 5, 0 tambah 1, 1, 2 tambah 7, 9, 1 tambah 0, 1. Hasilnya 19 lebih 15 menit. Ya, jadi kereta akan tiba keesokan harinya pukul 19 lebih 15 menit. Bukan keesokan harinya ya, ini mohon maaf keliru. Jadi kereta akan tiba pukul 19.15 WIB seperti itu nggih. Nah, demikian itu terkait hubungan antar satuan jarak dan waktu. Nah, selanjutnya ada latihan soal. Nah, silakan coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini ke dalam buku tulis matematika kalian. Silakan dikerjakan menggunakan langkah-langkahnya ya. Nah, mungkin cukup sekian dari Pak Dimas. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.